Hai semua, pada video kali ini kita akan belajar membuat dashboard Google Sheet seperti ini. Tidak cuma itu, kita akan belajar cara mempersiapkan data, kemudian kita akan belajar sedikit tentang data consolidation, dan selanjutnya kita akan buat dashboardnya bersama-sama. Oke, bagi teman-teman yang berkunjung ke channel ini, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga ke depan saya bisa menyajikan materi yang lebih baik lagi. Saya Alfred, let's go. Oke, teman-teman, filenya ada di deskripsi video, biar kita langsung coba bareng. Langsung klik linknya, setelah itu teman-teman klik menu file, dan make a copy, supaya filenya tersimpan di drive-nya teman-teman, dan teman-teman bisa edit filenya. Oke, make a copy atau buat salinan, ya. Oke, nah, di sini teman-teman, case-nya adalah kita punya data penjualan dari coffee shop, dan coffee shop ini tersebar di beberapa kota, ya, yang kita sebut di sini cabang, ya. Di sini ada Makassar, Semarang, Medan, Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Jadi, coffee shop ini tersebar di 6 cabang ini. Nah, setiap hari data sistem atau data sales atau data yang diinput sama admin atau apapun lah, ya, disebut seperti itu. Jadi datanya diupdate setiap ada penjualan. Update-nya di mana? Update-nya di sini. Nah, dari data ini kita akan buat dashboard-nya. Sebenarnya kalau kita mau buat data masternya sini, kita bisa copy paste datanya langsung, ya. Copy paste baru kita masukkan di data master yang ini. Namun karena datanya penjualannya diupdate terus setiap hari atau mungkin setiap ada penjualan, maka hal ini menjadi tidak efektif karena kita harus copy paste datanya berulang-ulang. Bagaimana caranya supaya kalau ada penambahan data baru otomatis tertambah di data master? Oke, kita akan lakukan itu dulu untuk langkah awal sebelum kita buat dashboardnya, ya. Sama dengan kita masukkan kurung kurawal di sini. Oke, saya masuk di sheet Makassar, sheet yang pertama. Teman-teman bebas dari mulai dari sheet mana saja. Oke. Oke, saya di sini teman-teman bisa lihat A, ya. A titik 2 A seperti ini. A titik 2, kemudian kita geser ke samping ke F, ya, AF. Dan F-nya ini saya tidak perlu tulis referensinya, supaya nanti ketika ada penambahan data baru di bawah sini, saya geser ke bawah, di sini, ketika ada penambahan data baru di sini, itu kita tidak perlu referensikan ulang barisnya, ya. Oke, kita masuk lagi ke master di sini, AF seperti ini. Setelah itu kita masukkan di sini titik koma, ya, titik koma. Setelah itu kita masukkan yang setelah Makassar itu Semarang. Nah, di sini karena A1 itu adalah isinya headernya, yaitu yang pertama tadi tanggal, cabang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk Semarang ini kita tidak perlu tambahkan lagi A1 karena A1-nya headernya sudah dipakai header yang di Makassar nantinya, ya. Setelah itu saya masuk di sini A1-nya ganti A2, ya. Kemudian saya masukkan di sini OU, kita ubah dulu sebelumnya di sini kita ganti jadi Semarang dulu, ya. Semarang, kemudian di sini kita ganti jadi apa lagi? Medan, ya. Medan, kemudian kita masukkan lagi di sini apa? Kita masukkan Bandung, Bandung, kemudian Surabaya, Surabaya, Surabaya. Oke, dan terakhir adalah Jakarta. Jakarta. Oke, nah ini hilangkan dulu tanda titik koma di belakang. Setelah itu kita tutup kurung kurawalnya, enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kalian bisa lihat, kita bisa lihat semuanya. Cek ke bawah, hasilnya seperti ini. Nah, yang muncul cuma Makassar. Semarangnya mana? Jakartanya mana? Medan mana? Kita cek di sini, oh ternyata ada di bawahnya, ya. Nah, ini kita tidak mau kejadiannya seperti ini. Kita mau hilangkan baris yang kosongnya, ya, supaya tidak ada baris kosong. Nah, untuk itu kita bisa pakai query, ya. Dan ini saya geser ke bawah dulu, teman-teman, supaya kelihatan sama teman-teman rumusnya. Saya tulis ini query, tutup dalam kurung, kemudian Alt Enter, teman-teman. Query-nya di sini, ini query-nya terdiri dari 3 parameter, ada data, kemudian query-nya, kemudian header-nya. Header-nya kita tidak perlu include-kan di sini, karena kita sudah ambil header-nya tadi, ya. Ini query-nya, setelah itu saya koma di sini, karena datanya sudah ada, saya koma di sini. Kemudian ini teman-teman bisa lihat, ini query-nya. Alt Enter lagi, Alt Enter. Setelah itu, dalam tanda petik kita tulis query-nya, select, bintang, where, call 1. Call 1 itu artinya kolom tanggal itu tidak sama, call 1 itu kolom tanggal, ya. Kemudian
is not null. OU is not null. Oke, is not null. Artinya apa? Query, ambilkan saya data di Makassar sampai dengan seat Jakarta, di mana kolom satunya, kolom satu itu kolom tanggal, di mana kolom tanggalnya itu tidak sama dengan kosong. Artinya harus ada isinya. Kalau tidak ada isinya, nggak usah diambil. Ya. Setelah itu tutup kurung, setelah itu enter langsung seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya sudah seperti ini. Saya scroll ke bawah, kontrol bawah, teman-teman bisa lihat sudah ada Jakarta. Mau memastikan apakah semua cabang itu masuk, kita bisa lihat pakai filter di sini, data, kemudian create filter, dan di sini kita bisa cek cabangnya. Ada Bandung, ada Jakarta, ada Makassar, Medan, Semarang, dan Surabaya. Artinya datanya sudah masuk ya. Nah, sekarang saya hilangkan dulu filternya, data, kemudian remove filter. Oke. Selanjutnya saya mau tambahkan produk ya di sini. Produknya itu ada di sini teman-teman, ada sheet namanya DB produk. Dan di sini datanya kita punya di sini adalah produk ID. Jadi kita mau join kan di bahasa SQL-nya join atau bahasa Python-nya merge. Kalau bahasa di sini kita mau look up kan dia ya. Saya bisa pakai VLOOKUP, bisa pakai XLOOKUP, index dan lain sebagainya. Kali ini kita pakai XLOOKUP. Nah, di sini ada produk ID ini berisi ini produknya, kemudian ada kategorinya. Nah, di sini di data master saya mau tambahkan itu ya. Saya tambahkan produk, kemudian saya tambahkan kategori. Oke, nah sudah jadi seperti ini. Sekarang kita ambil di sininya. Kita mau ambil apa? Produknya. XLOOKUP di sini. XLOOKUP. Oke, XLOOKUP-nya apa? Look search key-nya apa? Saya mau ambilkan yang ini ya. Yang apa namanya? Produk ID ya. Kemudian di sini selanjutnya apa dia minta? Dia minta di sini array-nya lookup range ya, lookup range. Kalau di VLOOKUP itu array-nya ya, lookup range ya. Sama aja sebenarnya. Range-nya kita ambil dari mana? Kita ambil dari DB product ya. Kita ambil array-nya seperti ini. Wait dulu. Koma lagi. Lookup range-nya kita ambil di sini. Oke, kita cocok dan kemudian kita ambil di kolom B. Kolom B itu berisi produk. Setelah itu saya koma di sini, koma apa? Setelah itu kita masukkan kalau ada missing value apa? Kalau misalnya key-nya tidak cocok, kita mau masukin apa? Tapi di sini saya biarkan saya seperti ini. Setelah itu saya koma lagi, berarti 2 koma di sini. Match mode-nya apa? Saya match mode-nya adalah exact match. Artinya harus cocok. Tutup kurung, enter. Hasilnya seperti ini ya. Sudah jadi. Nah, harusnya saya maunya seperti ini teman-teman. Jadi kalau ada penambahan data baru di bawah sini, saya tidak perlu tarik-tarik rumusnya seperti ini. Jadi saya mau memanfaatkan rumus namanya array formula. Saya hapus dulu ini. Saya masukkan di sini. Saya tambahkan saja di sini array formula. Di sini array formula. Setelah itu tutup kurung. Dan di sini teman-teman, C-nya ini karena array, maka kita C-nya ganti dengan C2C. Setelah itu enter. Hasilnya seperti ini. Sudah muncul semuanya. Nah, supaya nanti filternya tetap bagus ketika memfilter sesuatu, saya tambahkan di sini. Jadi saya cek dulu di sini, teman-teman sebenarnya ini sudah jadi ya, tapi saya mau cek dulu di kolom ini nanti ya, di produk ID. Kalau produk ID-nya kosong, maka saya tidak perlu include-kan, tapi kalau ada isinya baru saya include-kan. Berarti saya tambahkan if di sini supaya lebih bagus rumusnya. Saya masukkan di sini, geser ke bawah, alt enter di sini. Oke, alt enter. Kemudian di sini saya tambahkan if A2, bukan A2 tapi apa tadi? C2 ya. Karena kolom produk ID-nya di sini C2C tidak sama dengan kosong, maka saya masukkan rumus ini. Kalau tidak, saya koma di sini. Saya koma di sini, ada koma di belakang sini. Kalau kosong saya biarkan dia kosong ya, tidak usah ada isinya. Tutup kurung seperti ini ya. Setelah itu tutup kurung lagi untuk array formulanya ya. Berarti ini teman-teman lihat tutup kurungnya ya. Dari array formula saya tutup kurungnya, koma di sini setelah array formula XLOOKUP-nya. Setelah itu tutup kurung 2 kali. Enter. Hasilnya seperti ini ya, tetap sama sebenarnya, tidak ada berubah ya.
Oke, selanjutnya teman-teman, saya copy saja rumus yang ini ya. Teman-teman bisa perhatikan dengan baik. Saya copy saja ini. Yang perlu kita ganti adalah kolom referensi untuk kategori, di mana kategori tadi itu ada di kolom mana? Ada di kolom C di produk ini ya. Di produk di DB produknya itu kategori itu ada di kolom C ya. Kita mau ambil yang ini aja. C ya. C ini enter aja dan teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke, sudah jadi teman-teman. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya saya mau tambahkan tanggalnya di sini ya. Tanggal ini saya cek dulu tanggalnya, format tanggal. Kalau formatnya sudah benar, kita biarkan saja seperti ini. Saya cek di sini more format, saya ubah ke DDMMYY di sini. Dan ini tidak bisa berubah. Berarti format tanggalnya dalam bentuk teks. Nah, untuk teks ini kita harus ekstrak dulu dia. Jadi kita ekstrak dulu tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, kalau di Excel itu kita bisa pakai text split atau text to column. Kalau di sini kita pakai rumus split namanya, ya. Saya split dulu sini, saya kasih masuk di atas ini headernya day, month, kemudian year. Kemudian ini date-nya. Date, new date ya, new date. Oke, seperti ini. Nah, sekarang saya masukkan di sini split namanya, split. Kemudian saya arahkan ke tanggalnya, kemudian koma, kemudian referensi untuk delimiternya apa? Delimiternya apa? Maksudnya delimiternya isinya itu adalah underscore seperti ini, garis seperti ini, tutup kurung, enter. Kalau garisnya, kalau pemisahnya lain, teman-teman sesuaikan dengan pemisahnya saja ya. Enter, hasilnya seperti ini. Oh, ini kenapa bisa seperti ini? Saya ubah dulu ke dalam format ini ya, dalam format apa namanya? Format 123 ini, kemudian saya pilih format yang otomatis saja. Oke. Sini otomatis saja sehingga hasilnya adalah 29 dan year-nya adalah 2025. Jadi dia akan pisahkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Untuk buat date barunya, kita bisa pakai rumus date di sini, function date, date. Kemudian year-nya, year di sini ada parameternya, year, month, dan day. Year, kemudian kita masukkan month-nya, kemudian kita masukkan day-nya. Ya, oke, enter seperti ini. Hasilnya ini teman-teman sudah jadi. Nah, sekarang kita pakai array formula di sini juga, array formula biar nanti langsung ketika ada data baru terupdate di semua file ini akan otomatis terupdate juga tanggal, rumus tanggal yang ada di sini ya. Tidak perlu kita terapkan rumusnya satu-satu ke bawah ya. Oke. Array ini karena array kita masukkan A2A seperti ini. Oke, hasilnya ke bawah tapi ada value. Value ini dari mana? Karena di sini tanggalnya tidak ada. Jadi itu tadi sebelumnya yang saya pakai if dulu. Saya cek dulu kalau ada yang kosong, maka kita tidak perlu lakukan apa-apa. Jadi biarkan dia kosong saja ya. Jadi kita tambahkan rumus if di sini. If-nya gimana? Ya sama aja seperti sebelumnya. Saya alt enter dulu di sini supaya teman-teman bisa lihat rumusnya. If di sini A2A tidak sama dengan kosong, maka saya masukkan rumus ini tadi. Saya masukkan split. Tapi kalau tidak, ya, saya koma di sini sebelum kurung yang terakhir. Saya koma di sini, kalau tidak, saya biarkan kosong. Saya koma kosong saya seperti ini. Setelah itu, enter. Yap, harusnya sudah ada, tidak ada lagi di bawah. Ya, sudah sampai di sini, teman-teman. Dan ini otomatis yang di samping ini berubah juga, ya. Nah, sekarang kita masukkan array formula juga dengan di sini. Array formulanya gimana? Ya, sama aja sebenarnya, ya. Array formula. Oke, kemudian saya masukkan di sini referensinya tetap referensinya K karena array kita K-nya K2 jadi K2 J2J, kemudian I2I seperti ini. Ntar hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri, ini hasilnya seperti ini dan 6-nya ada karena kita belum cek apakah di sini hasilnya adalah kosong atau tidak ya. Jadi kita tambahkan if juga di sini. Cek dulu, saya di sini dulu if array formula ya, saya tambahkan di sini alt enter dulu. If saya untuk if-nya ini saya cek saja yang di kolom mana, di kolom i ya. Karena kalau kolom i kosong harusnya kosong juga yang di sebelahnya. If i2 i tidak sama dengan kosong ya. If I2I tidak sama dengan kosong,
maka saya jalankan rumusnya. Selain itu, saya koma sebelum tanda kurung terakhir, koma di sini saya kasih kosongkan, selain itu kita kosongkan aja ya. Setelah itu enter. Hasilnya teman-teman bisa lihat ke bawah ya, mantap seperti ini. Oke, kenapa hasilnya seperti ini? Ya, jadi kita harus ubah formatnya saja di sini. 1 2 3 di sini di atas. Setelah itu kita ubah formatnya jadi DD MM YY. Oke, hasilnya sudah seperti ini. Keren, teman-teman. Nah, ini sudah jadi. Sebenarnya kita bisa pakai rumus juga namanya by row. By row itu rumusnya mirip seperti array formula, tapi kita tidak perlu untuk define dulu semua day, month, year-nya. Jadi satu rumus aja. Jadi next time baru kita belajar rumus by row namanya. Keren. Jadi ini rumusnya pakai lambda ya. Oke, jadi kita biarkan saya seperti ini. Teman-teman, sudah jadi. Nah, sekarang kita fokus di pembuatan dashboard-nya. Oke. Pembuatan dashboard-nya kita bikin dulu satu sheet baru namanya atau kita buat pivot table-nya saja karena kita mau buat pivot table, buat dashboard-nya dari pivot table saja. Klik di sini datanya bebas ya, kemudian klik di sini insert dan kita pilih pivot table. Pivot table-nya kita masukkan, dan ini untuk referensi pivot table-nya saya tidak mau ada 721 di sini referensi barisnya, saya mau referensi barisnya kalau ada penambah data baru dia akan otomatis tertambah saja seperti itu. Jadi saya hilangkan referensi kolomnya. Iya, referensi baris di kolomnya. Oke, new sheet setelah A1 sampai L saja ya. Setelah itu saya create. Nice, jadinya seperti ini. Yang pertama yang mau saya buat adalah kita mau lihat berapa total penjualan dan total quantity sold yang di sini. Quantity sold-nya ini, kuantitinya berapa, kemudian kita mau lihat total penjualannya berapa ya. Jadi untuk itu kita klik saja di sini yang di edit, kemudian kita tambahkan di sini di kolom aja, kolom kita masukkan kolom apa? Kita masukkan kolom quantity. Oke. Quantity dan kemudian saya masukkan kolom apa lagi? Kolom quantity, kita masukkan kolom apa lagi? Kolom total. Seperti ini. Oke, wait. Kenapa? Ada yang salah di sini. Quantity kolom. Wait. Oh, di sini value. Saya tambahkan value. Harusnya saya tambahkan dia di value saja di bawah ya. Di value ya. Di value saya tambahkan di sini ada quantity. Kemudian di mana? Di value ini lagi saya tambahkan namanya total. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, jadi ternyata penjualan selama ini, selama bulan September ini ada 1854 terjual unit sold-nya. Kemudian di sini ada totalnya 50 juta, misalnya 50 juta dolar ya, misalnya seperti itu. Ya. Oke, sekarang teman-teman saya ganti dulu sheet-nya jadi misalnya dashboard. Oke, dashboard. Nah, selanjutnya saya mau tambahkan apa? Saya nanti mau lihat penjualan berdasarkan cabangnya. Saya copy saja yang ini supaya kita tidak perlu buat lagi. Copy saya masukkan di bawah ya. Dan di sini saya klik di sini edit dan kemudian saya masukkan apa lagi di sini? Row ya. Ini saya hilangkan dulu, saya mau lihat total penjualan saja. Saya hilangkan dulu kuantitinya di value ini. Kemudian di sini saya tambahkan row-nya. Row-nya apa? Saya masukkan cabang. Nah, teman-teman bisa lihat penjualan per cabang itu seperti ini. Nah, karena ada kolom yang kosong tadi, yang seperti yang saya hilangkan dulu yang ini, teman-teman ya. Show total, supaya tidak kelihatan totalnya. Nah, di sini ada kolom kosong. Kenapa ada kolom kosong? Karena kita referensikan ke semua baris yang ada di bawah. Jadi kalau ada baris baru itu otomatis berubah sendiri. Ini juga akan berubah sendiri nantinya. Saya klik di sini dulu, di mana? Di filter. Saya klik di pivot table-nya. Kita klik filter di sini. Kemudian kita filter tanggalnya di sini. Saya filter tanggal. Ya, filter tanggalnya itu ya teman-teman sebenarnya bisa pilih filter tanggal dan lain sebagainya ya. Filter tanggal, produk, cabang dan lain sebagainya, tapi sama aja supaya kita mau mengecek saja apakah datanya kosong di baris itu. Jadi kalau kosong kita tidak perlu hitung ya. Di sini kita filter ini add tanggal di sini, kemudian showing all item. Di sini saya masukkan filter by condition. Di sini saya masukkan di sini is not empty. Jadi kalau tidak kosong baru dimasukkan. Jadi kalau ada isinya baru dimasukkan di sini di pivot table-nya. Atau teman-teman kalau bahasa Indonesia di situ teman-teman bisa pilih
tidak kosong ya. Saya pilih di sini is not empty. Setelah itu saya klik OK. Hasilnya apa teman-teman? Sudah muncul seperti ini. Jadi blanknya sudah hilang. Nah, oke. Selanjutnya saya mau tambahkan apa lagi? Saya mau tambahkan, saya misalnya mau lihat penjualan daily-nya ya. Saya copy ke sini, saya paste ke bawah ini. Ya, ini teman-teman sesuaikan saja dengan data yang teman-teman punya. Misalnya kalau ada data lain yang teman-teman ubah atau olah nantinya, itu kita sesuaikan mau taruh pivot table-nya di mana. Karena kalau ada penambahan data ke bawah sini, ini akan bergeser ke bawah itu, dan itu kita harus ubah manual. Kecuali kalau kita buat pivot table-nya di sebelah sini ya. Itu kalau ada case lain. Kalau case ini tidak seperti itu ya. Ya, oke. Sekarang saya klik di sini, saya mau lihat penjualan hariannya. Edit di sini, di cabang. Dan cabang ini tadi di atas ya, di row, ini cabang ini saya hilangkan. Cabang saya hilangkan, kemudian row-nya saya tambahkan date. Date-nya apa? Kita pakai yang new date, karena ini formatnya sudah benar. New date, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah lihat penjualan per hariannya. Dan ini kita bisa hilangkan dulu, show as total ini. Oke, jadi hilang totalnya. Nah, ini tanggalnya akan berubah terus, otomatis ke bawah harusnya. Jadi kita akan bikin pivot table-nya di sebelah ini. Supaya nanti kalau ada data baru di bawah, tidak bertabrakan pivot table-nya ya. Oke, sekarang saya mau buat penjualan di sini. Saya copy saja yang ini teman-teman. Saya masukkan di samping sini. Nah, ini kita mau lihat penjualan berdasarkan kategorinya. Saya klik di sini, kemudian saya hilangkan rows-nya, jadi bukan cabang lagi, tapi produk per produk dulu. Saya hilangkan juga yang di bawah sini, rows-nya show total. Kemudian saya masukkan di sini, copy lagi teman-teman, copy paste di sini. Saya masukkan, misalnya produknya agak banyak nanti ya, misalnya ada seperti ini aja karena cuma ada 5 produk. Kecuali kalau ada penambahan produk baru, teman-teman bisa geser saja pivot table-nya ke bawah. Nah, ini saya klik di sini lagi di produk ini, saya masukkan apa namanya? Saya masukkan kategorinya. Ternyata kategorinya cuma 2, yaitu coklat dan kopi ya. Saya hilangkan row-nya di sini, show totalnya. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, ini sekarang sudah jadi data kita untuk persiapan pembuatan dashboard-nya. Cakep ya. Sekarang saya mau masukkan, yang pertama adalah saya mau lihat penjualan per cabangnya. Saya klik di sini, kemudian saya insert, kemudian saya pilih chart. Sudah jadi seperti ini. Teman-teman kalau misalnya muncul chartnya lain, teman-teman bisa klik saya di sini. Teman-teman bisa ganti chartnya di sini. Klik 2 kali di chartnya, teman-teman bisa ganti chart seperti yang teman-teman mau ya. Misalnya donut pie chart, dan ini cocoknya memang yang kolom chart ya. Saya pilih kolom chart aja. Nah, oke, sudah jadi seperti ini teman-teman. Sekarang saya bisa kasih kecil dulu ini ya. Sheet-nya Ctrl minus minus. Ya, sudah seperti ini. Oke, nanti kita akan ubah kalau misalnya kurang bagus ya, seperti ini. Nah, sekarang saya mau tambahkan yang kedua adalah saya mau tambahkan tanggalnya. Saya lihat sampai tanggal berapa ini, ternyata sampai tanggal 30 September penjualannya. Saya klik di sini, insert, kemudian kita pilih chart, dan otomatis pasti akan direkomendasikan line chart. Dan ini sudah cocok juga ya. Atau teman-teman mau ganti sama yang batang juga boleh ya. Kolom chart. Saya biarkan saya seperti ini, saya maunya line chart. Saya geser lagi ke kiri. Kemudian geser ke atas dikit. Mantap, sudah cakep seperti ini. Oke, selanjutnya yang mau kita tambahkan apa lagi? Kita mau tambahkan yang per produknya tentunya. Insert, kemudian kita masukkan chartnya lagi. Dan ini sudah cocok juga per produk. Yes, masuk di samping sini. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat apa lagi? Kita mau lihat berdasarkan kategorinya. Kategorinya cuma 2. Saya mau masukkan dia dalam pie chart aja di sini. Nah, ini sudah direkomendasikan pie chart juga sama Google Sheet-nya. Atau teman-teman bisa pilih yang donut chart juga boleh. Atau yang lain juga boleh ya. Ini saya pakai yang ini saja, pie chart.
Sudah seperti ini. Dan ini bisa kita quick review bahwa ternyata kopi itu ternyata memang penjualannya paling tinggi dibandingkan dengan coklat ya. Misalnya menunya cuma 2 di sini kategorinya. Oke, nah di sini sudah nice. Sekarang sudah oke, mantap. Oke. Per cabang ini sebenarnya bisa juga kita masukkan sebagai apa gitu di sini. Saya coba geser ke samping sini. Saya baru coba-coba juga di sini. Kita lihat beberapa kombinasi chart yang cocok di sini. Setupnya saya kasih jadi misalnya jadi ini aja ya. Scatter. Nah, di sini juga bisa sebenarnya. Oke. Nah, kayaknya seperti ini aja. Kemudian ini saya geser kemana? Per produk, oke, biarkan saja seperti ini. Saya geser ke atas ini. Saya geser juga ke atas ini. Cep. Saya geser juga kayaknya yang itu tadi. Yup, 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 yup. Geser dulu ke atas, lagi, dan lagi. Kelihatan seperti ini. Saya geser lagi ke atas. Saya geser lagi. Oh, mantap. Terlalu kecil ya. Oke, biarkan saya dulu seperti ini. Nah, sekarang kita mau tambahkan Ctrl plus. Saya tambahkan seperti ini. Atau bisa juga sih sebenarnya kalau kita tambahkan satu lagi di samping ini. Oke, cabang. Ya, saya bikin seperti ini aja. Ya, ini tadi saya belum coba bikin sendiri. Jadi kita bikin dari awal ini ya. Langsung muncul ide aja, langsung bikin seperti ini. Ya, kita geser ke samping sini. Kita melihat penjualan hariannya seperti ini. Nanti kita kasih kecil ya. Kalau terlalu besar kelihatannya. Oke, nice. Oke, sekarang saya biarkan dulu seperti ini. Saya mau tambahkan satu namanya header di atas ini. Headernya nanti kita akan insert row above, reinsert row above lagi, insert row above. Nah, di sini saya masukkan judulnya. Ya, judulnya apa? Saya masukkan judulnya, misalnya performance coffee shop by cabang ya. Cabang itu bahasa Inggrisnya apa sih? Ya, per cabang aja lah. Oke, seperti ini. Saya masukkan di sini Poppins dan ini kita bisa kasih besar di sini. Poppinsnya itu saya pakai Poppins Bowl ya, seperti ini. Nah, sudah jadi. Sekarang saya mau masukkan juga sebelum kita buat ini lebih bagus, saya mau tambahkan dulu di sini quantity dan total sales-nya. Saya tambahkan di bawah sini. Saya masukkan di sini sama dengan apa? Kita sama dengan ke sini saja. Yang pertama saya mau sama dengan ke sales-nya dulu ya. Atau ya biarkan saja seperti ini. Oke. Kemudian sebelahnya saya masukkan total sales-nya. Udah seperti ini. Sekarang teman-teman saya mau masukkan di sini font juga, font yang sama. Dan fontnya apa? Poppins, kesukaan saya tentunya. Dan ini saya masukkan di sini misalnya 30 ya. 30 ya, fontnya 30 atau 25 aja. 25. Dan ini saya masukkan di sini font yang sama. Saya kasih sini saya sempat paint format, kemudian kita masukkan di sini. Oke. Cep, geser ke samping. Nah, sekarang saya mau tambahkan satu baris baru di sini. Kolom baru maksudnya, supaya ada pemisah antara quantity dan sales-nya. Dan ini sales-nya misalnya dalam dolar atau apapun lah ya. Saya masukkan currency itu di sini. Ya, dalam dolar, atau teman-teman bisa ubah dalam rupiah itu di sini semua ya. Bisa pilih di sini, atau teman-teman bisa create custom format di bawah ya. Saya biarkan saya seperti ini. Dan ini sudah saya hilangkan dulu yang 2 angka belakang komanya, desimalnya udah, dan saya memasukkan dia ke kiri. Oke. Cep. Selanjutnya teman-teman, ini lowbat laptop saya.
Selanjutnya saya mau tulis di sini total quantity unit sold, kitty sold saja seperti ini. Kemudian saya masukkan dia ke kiri. Ini juga ini ke kiri. Kemudian di sini saya masukkan total sales. Ya, udah seperti ini aja. Sekarang saya geser ke atas. Geser lagi ke atas. Kemudian saya geser ke samping. Kasih kecil-kecil aja, teman-teman sesuaikan saja. Kemudian ini kita masukkan di sini, masukkan lagi, geser ke samping. Jangan biarkan dia hilang tulisannya. Seperti ini, geser lagi. Kemudian kita kasih naik lagi ke atas, teman-teman. Geser lagi dikit. Oke, ya, biarkan seperti ini. Nah, sekarang saya mau formatting ini semua dulu. Formatting dari chartnya, saya klik 2 kali di chartnya. Saya hilangkan gridnya dulu semua. Saya hilangkan gridnya, customize, kemudian grid lainnya kita hilangkan. Ya, gridnya yang hilang. Ini sekarang ini saya mau tambahkan di sini judulnya. Klik 2 kali saja di judulnya. Saya mau kasih masuk sales by cabang ya. Cabang. Bahasa Inggris cabang itu apa sih? Bahasa Inggris cabang toko misalnya. Cabang toko, shop branch. Oh, branch ya, by branch. Oke, sales by branch ya, misalnya seperti ini ya. Ini kita tambahkan juga branch by branch. Oke, di sini sudah kita tambahkan, dan ini teman-teman saya mau hilangkan juga bordernya di sini. Klik di sini, atau bordernya kita customize chart style. Di sini bordernya coba saya hilangkan, none. Oke, tapi kurang menarik. None-nya kita ganti jadi yang agak gray aja teman-teman ya, light gray 3. Light gray 3 ya, sehingga tetap ada kayak border-border seperti itu. Dan ini saya mau ganti fontnya juga, defaultnya Poppins. Wah, ini kalau di Google Sheet kayaknya nggak bisa ganti fontnya. Fontnya juga terbatas ya. Di sini title fontnya, ya ini pilihannya cuma ada beberapa ini teman-temannya, tidak ada Poppins, cuma ada Roboto di sini. Ya misalnya seperti ini aja, atau biarkan saja seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk ini. Semoga bisa di copy chartnya ya. Saya klik di sini, saya masukkan di sini. Apa namanya? Paint format, saya masukkan di sini. Oh, tidak berubah dia. Oke, yang pertama saya hilangkan juga ini gridnya, grid line-nya, teman-teman. Vertical grid line, kita masukkan di sini. Di mana sih? Klik dulu sini, lagi klik dulu chartnya lagi, chartnya custom, kemudian grid line and tick, masukkan major. Oke, saya pilih yang vertikal di sini, vertikal ya. Kita pilih vertikal di sini tadi, baru major ini kita hilangkan. Dan di sini kita masukkan apa? Masukannya dia di sini berarti sales by apa di sini? By product. Ya, by product. Oke, sudah seperti ini. Dan ini kita lakukan hal yang sama tadi. Kita mau style bordernya. Bordernya itu kita pakai light gray yang ini saja, light gray 3. Oke, saya masukkan lagi hal yang sama di sini. Kita masukkan judulnya dulu ya. Judulnya apa? Judulnya adalah sales by comparison sales by kategori. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama, klik di sini, klik 2 kali, baru kita custom chartnya kita ganti jadi light gray. Seperti ini. Udah, mantap. Sudah cakep seperti ini. Sekarang yang mau kita lakukan adalah kita mau ubah juga yang di bawah sini. Namanya adalah sales trend line. Daily sales trend line. Daily sales trend line. Oke, seperti ini ya. Oke,
Dan ini terlalu panjang kayaknya ke sana, kita bisa geser ke kiri. Yang pertama kita juga bisa lakukan klik di sini. Oke, dan saya mau hilangkan juga grid line-nya. Oke. Sudah hilang grid line-nya. Oke, saya biarkan saya seperti ini, teman-teman. Dan ini saya, kalau mau teman-teman hilangkan juga grid line yang lain juga boleh, ya. Kemudian di sini chart style-nya saya mau masukkan chartnya seperti ini juga, seperti di atas. Atau teman-teman mau ubah warna juga boleh, ya. Daily trend line, dan ini saya kayaknya perlu geser dulu sedikit ke kiri ini. Dan ini juga kayaknya geser juga ke kiri sedikit saja. Oke. Tidak bagus juga kalau misalnya nggak kelihatan itunya. Oke, sebelum ini saya masukkan dulu ini kayaknya di sebelah ini, yang ini kategorinya dulu, baru detail per produknya. Oke. Oke, mantap di sini. Cap. Ini saya tambahkan yang di sini. Cakep. Ini ya bisa di formatting ya teman-teman ya. Oke, biarkan saja seperti ini. Geser ke bawah dulu. Oke. Selanjutnya saya tambahkan ini geser ke kiri lagi, maksudnya geser ke kiri. Saya kasih kecilkan dulu dikit, kontrol minus minus supaya saya bisa leluasa gesernya. Oke, dan ini saya kasih ke kanan lagi dikit supaya rata dengan di atasnya. Atau teman-teman saya klik di sini dulu, saya coba custom, saya coba tambahkan warna di sini, apakah memungkinkan. Saya tambahkan warna apa yang bagus? Oh, makin jelek jadinya. Oke, dan ini saya biarkan warna putih non aja ya. Oke, saya bisa geser ke atas. Nah, ini teman-teman kalau misalnya harinya teman-teman mau tambahkan hari yang setiap hari, kelihatan klik di sini setup, kemudian teman-teman bisa treat label as a text ya di bawah. Jadi kelihatan seperti ini. Mantap. Jadi kelihatan semua harinya ya. Kalau saya biarkan saja seperti sebelumnya. Oke. Mantap. Nah, sekarang tinggal saya tambahkan filternya, teman-teman. Jadi kalau ada filter di sini, kita langsung klik, cek, berubah semuanya ya. Nah, sekarang saya tambahkan filternya di mana? Saya klik dulu pivot table-nya di sini, baru saya klik data, kemudian add slicer. Slicernya mau apa? Saya mau slicernya berdasarkan di sini, kita pilih berdasarkan cabang dulu ya. Misalnya saya tambahkan cabang di sini. Saya klik di sini cabang Bandung, Makassar, Surabaya ya, dan lain sebagainya. Oke, terus saya mau tambahkan apa lagi di sini? Saya misal mau tambahkan filter berdasarkan kategori atau ya kategori. Saya klik di sini dulu ya. Oke, filternya berdasarkan, saya copy saja ini. Ctrl C, Ctrl V, bisa nggak? Klik 2 kali di sini, 2 kali. Baru setelah itu kita ganti jadi kategori, ya kategori. Kemudian saya copy lagi, paste di sampingnya. Oh, di mana tadi? Saya Ctrl C dulu, Ctrl V lagi. Oke, jadinya dia seperti ini. Cap, geser ke kiri dikit, kemudian geser ke kiri lagi dikit. Oh, tadi menempel di sini, copy paste yang sebelumnya. Geser dulu dikit. Oke, ini juga kayaknya digeser ke kanan dikit supaya rata ya. Udah seperti ini teman-teman dashboard kita. Nah, kita cek dulu apakah dashboardnya berjalan atau tidak ya. Saya klik di sini ada apa? Bandung misalnya. Saya mau cek yang di Bandung saja ya. Ternyata di Bandung itu seperti ini penjualannya ya. Dimana penjualan di Bandung itu ternyata cuma quantity sold-nya itu 315 dan revenue-nya itu 8 juta dolar misalnya. Wow, besar sekali tuh 8 juta dolar. Ya, saya misalnya saya kasih besar dulu nih ya. Yang ini mantap. Ini kayaknya saya perlu tambahkan bukan new column ya. New, atau kita kasih gimana ya? Ya, new row aja seperti ini supaya ada space di antara ini ya.
Atau biarkan saja seperti tadi, tapi di sini saya kasih besar saja di sininya supaya ada space-nya. Dan di sini saya bisa geser ke atas dia di sini ya, ke middle. Middle-nya seperti ini jadinya. Oke. Ya, kalau saya kasih di sini performance, saya kasih huruf besar performance sales, performance coffee shop, shop by branch, huruf besar seperti ini, apakah lebih keren ataukah lebih tidak keren? Ya, seperti ini. Oke, saya kira seperti ini. Tapi di sini Poppins-nya kayaknya ada Poppins semi bold di sini. Oke, saya biarkan saya seperti ini. Dan ini saya kasih masuk misalnya 25 aja. Dan di sini lagi saya mau masukkan dia apa namanya? Apa ya? Fontnya saya mau fontnya itu tidak terlalu terang di sini. Oke. Wow. Ini saya Poppins Arial coba. Kemudian kita coba-coba aja, teman-teman. Sebenarnya ini dashboardnya sudah selesai ya, teman-teman. Kalau mau teman-teman tinggal, boleh. Ya. Tapi jangan lupa di subscribe. Filenya ada di deskripsi video juga, saya sertakan teman-teman supaya kita bisa belajar bareng-bareng di sini. Karena Poppins yang lainnya tadi ya, performance by seperti ini, saya harusnya pakai Poppins juga ya, biar sama. Oke. Oke, biarkan saja seperti ini. Atau teman-teman mau ganti juga boleh ya. Ini saya masukkan dulu dalam, saya kasih masuk header ya. Headernya ini saya masukkan di sini, saya tambahkan di sini apa namanya? Yang ini border di sini, border kiri, left bordernya seperti ini. Tapi left bordernya ini saya mau saya tambahkan new left column dulu seperti ini. Oke, saya geser lagi ke sana dikit. Dan ini juga saya geserkan supaya lebih rapi kelihatannya. Oke, ini harusnya berubah juga dan kita harus geser juga dia ke kanan seperti ini. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini saya mau bordernya di sini aja. Bordernya di sebelah kiri ini. Dan ini saya ganti, bisa diganti juga warnanya. Ini saya pakai yang tebal ini dan saya kasih di sebelah kiri. Udah seperti ini. Dan border yang di sini saya hilangkan. No border. Jadi saya bisa geser sekarang dia ke sini. Oh, masalahnya adalah dia tidak ngikut geser yang lainnya. Jadi saya harus geser satu-satu lagi ya. Oke. Jadi kalau mau buat keputusan, pertimbangkan dari awal supaya tidak terjadi seperti ini. Oke. Nice. Geser lagi sedikit aja, apa-apa. Kita geser sedikit. Ini geser lagi dikit. Untuk kerataannya teman-teman, apa namanya? Bukan kerataannya, apa namanya? Bahasa Indonesia yang bagusnya ya. Saya kasih kecil dulu. Untuk layoutnya supaya lebih rapi, teman-teman bisa atur sendiri ya. Di sini. Kemudian di sini saya masukkan apa lagi? Di sini saya mau kasih kecil dikit yang ini ke atas ya. Dan ini saya bisa ganti warna bordernya jadi misalnya jadi apa gitu. Saya klik di sini, ganti bordernya jadi warna yang ini aja. Oke, terus saya bikin border ulang seperti ini. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, sebenarnya dashboardnya sudah jadi. Ini teman-teman bisa tambahkan di sini juga, misalnya tambahkan, saya klik di sini. Teman-teman bisa gabungkan dengan unit sold juga boleh dan lain sebagainya. Kita biarkan saja ini saja. Kalau misalnya kita tambahkan labelnya di sini custom, kemudian horizontal axis, kemudian di vertical axis atau horizontal axis ya, di legend, di mana itu dia. Kita bisa kasih smooth juga sih teman-teman. Jadi line-nya seperti ini, saya biarkan saja. Atau di sini vertical axis itu horizontal axis.
Series, kemudian seriesnya ini kita di series itu ada data label. Teman-teman bisa lihat di sini data labelnya, tapi kita tidak perlu bikin ini karena banyak sekali angkanya. Kita sebenarnya bisa custom ya teman-teman angkanya, custom seperti yang kita mau ya. Customnya itu bisa jadi key begitu ya. Tapi saya biarkan saja seperti ini, teman-teman bisa setting sendiri. Oke. Dan ini teman-teman sudah jadi dashboardnya. Nanti saya akan mungkin ubah dashboardnya di belakang layar sehingga teman-teman bisa download dashboard jadinya di belakang ya. Oke, untuk kali ini kita cukup sampai sini atau mungkin kita coba dulu misalnya kita pilih kopi ya. Oh, berubah semuanya kopi jadi karena kopi akan muncul satu saja seperti ini. Kemudian di sini kita pilih coklat. Oh, ini tadi kategori semua dua-dua ya. Saya klik di sini dulu, saya ubah dulu jadi produk ya. Produk dan teman-teman bisa pilih produknya apa. Misalnya kalau kopi itu produknya tadi apa? Cabangnya saya klik sini dulu, pilih dua-dua. Oke, jadinya seperti ini. Nice teman-teman semuanya. Yap, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya akan lakukan sedikit update untuk dashboardnya di belakang layar. Teman-teman bisa download di deskripsi video. Dan teman-teman, kalau teman-teman serius memang belajar Google Sheet, saya punya course ya. Course-nya itu saya bikin dari awal dan ini tidak pakai pivot table seperti ini teman-teman ya. Ini pakainya query semua ya. Ini dashboardnya lebih keren tentunya. Dan ini full query ya, query Google Sheet semuanya. Oke, dan ini datanya data yang sangat lumayan besar, jadi teman-teman bisa belajar banyak di sini. Oke, teman-teman semuanya, kalau teman-teman suka dengan konten yang saya buat ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, atau request video yang akan saya buat selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya, sampai berjumpa.